Halo teman-teman, selamat datang lagi di Mindful Living, tempat di mana kita membahas segala hal tentang kehidupan sehari-hari, motivasi, pengembangan diri, inspirasi, dan masih banyak lagi. Tentunya dengan penuh kesadaran. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan karena sekarang lagi musim sakit. Tetap semangat berproses menjadi lebih baik karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kali ini kita akan melakukan perjalanan singkat lagi sambil membahas sebuah topik yang pasti kita semua pernah alami atau sering bertanya-tanya. Mengapa kita sering membandingkan diri dengan orang lain? Mari kita mulai perjalanan kita. Di awal perjalanan kita gunakan sudut pandang psikologi sosial. Kalian pernah dengar tentang istilah ini nggak? Perbandingan sosial. Nah, ini adalah sebuah teori yang diperkenalkan oleh Leon Festinger pada tahun 1994. Intinya, kita secara alami cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain untuk mengevaluasi kemampuan dan nilai kita. Misalnya ketika kita melihat teman yang sukses atau orang yang lebih sukses, kita akan cenderung berpikir, aku juga ingin menjadi orang seperti ini atau aku juga ingin bisa seperti dia. Ini adalah mekanisme yang sebenarnya sangat manusiawi dalam diri kita. Kita ingin tahu di mana posisi kita dalam masyarakat, tapi sayangnya perbandingan ini seringkali membuat kita merasa kurang puas dengan diri kita sendiri. Tapi kenapa sih kita melakukan perbandingan sosial? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, kita ingin mencoba memahami diri kita dengan lebih baik. Dengan membandingkan diri dengan orang lain, kita mencoba mengukur sejauh mana kita sudah berkembang atau masih perlu berusaha. Nah, yang kedua, kita ingin merasa terhubung dengan orang lain. Dengan melihat kesamaan atau perbedaan, kita merasa lebih dekat atau termotivasi mencapai hal yang sama dengan orang lain. Namun, perbandingan sosial ini tidak selalu membawa efek positif. Terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain tuh bisa membuat diri kita merasa tertekan, cemas, atau bahkan merendahkan diri kita sendiri. Seperti yang kita tahu, kalau kita sudah merendahkan diri kita sendiri, akan jadi problem yang cukup besar dan akan menjatuhkan diri kita. Apalagi kalau kita merasa sering kalah dalam perbandingan tersebut, makin parah. Karena itu penting untuk diingat, kalau kita semua itu memiliki jalan hidup yang berbeda, setiap manusia punya jalan hidup yang berbeda-beda. Apa yang terlihat seperti kesuksesan atau kebahagiaan orang lain, mungkin saja bukan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, karena kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang orang lain alami di balik layar, atau apa yang orang lain alami untuk mencapai di titik tertentu. Kita nggak ada yang tahu dan kita nggak pernah benar tahu apa yang orang lain alami. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi perasaan rendah diri ini? Pertama, kita perlu mengubah cara kita melihat perbandingan sosial. Daripada melihatnya sebagai hal yang membuat kita merasa kurang, kita bisa tuh melihatnya sebagai sumber inspirasi, seperti belajar dari keberhasilan orang lain atau coba mengaplikasikan keberhasilan orang lain di kehidupan kita. Semudah amati, tiru, dan gak perlu dimodifikasi. Dilakukan terlebih dahulu, setelah mulai berproses, baru deh dimodifikasi. Nah, yang kedua, penting untuk fokus pada diri kita sendiri. Coba deh buat list atau daftar pencapaian dan hal-hal positif yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kalian sudah melakukannya dan punya listnya, kalian pasti sadar tuh bahwa ternyata proses kalian selama ini udah cukup jauh dan banyak pencapaiannya. Ingat ya, pencapaian itu nggak harus menjadi orang berprestasi atau diakui banyak orang. Tidak harus menjadi juara, nggak harus jadi pembicara di mana-mana, atau nggak harus jadi tokoh besar. Nggak harus seperti itu. Bisa aja dengan berani berbicara dengan orang asing, atau berani berkata jujur, bisa menghemat uang, mengetahui beberapa ilmu baru, bisa berhenti dari kebiasaan buruk, mengatasi ketakutan, atau bahkan menyelesaikan pekerjaan rumah. Itu juga pencapaian. Pastinya akan banyak sekali pencapaian yang kamu tulis. Jadi, coba deh mulai tulis dulu pencapaiannya. Ingat juga kalau setiap orang memiliki ritme dan jalannya masing-masing. Nggak ada yang namanya terlambat atau mencapai sesuatu. Yang penting adalah terus berusaha dan konsisten serta tidak menyerah. Nah, yang ketiga, mulai bangun dan tingkatkan rasa syukur dalam diri kita. Fokus pada hal-hal yang baik yang kita miliki dan nikmati setiap momen dalam hidup kita. Rasa syukur ini bisa membantu kita melihat sisi positif dari setiap situasi dan membuat kita merasa lebih puas dengan diri kita sendiri. Nah, yang perlu kalian ingat tuh, rasa syukur ini bukan cuma tentang menghitung nikmat atau rezeki yang besar dalam hidup ya, tapi juga menghargai hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Misal nih, kita bisa bersyukur atas kesehatan yang kita miliki, yang kita nikmati setiap hari, bersyukur memiliki dukungan dari keluarga dan teman-teman, memiliki lingkungan yang dapat membantu perkembangan, atau momen-momen kecil kebahagiaan seperti suasana pagi yang hangat, atau mungkin bisa tidur nyenyak. Itu semua patut disyukuri. Nah, di sisi lain, perbandingan sosial ini juga bisa menjadi sumber inspirasi.
Melihat keberhasilan orang lain tuh bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan kita sendiri. Tapi nggak semua orang bisa mudah melakukan ini, karena ini hal yang cukup sulit. Tapi buat kalian yang pengen coba melakukannya, kuncinya adalah bagaimana kita menyeimbangkan perbandingan tersebut agar tetap positif dan tidak merugikan diri kita sendiri. Poin penting dari sudut pandang psikologi sosial ini adalah membandingkan diri dengan orang lain itu sangat manusiawi, karena itu untuk mengetahui tempat kita dalam lingkungan sosial. Namun, jangan berlarut membandingkan diri kita dengan orang lain, karena sesuatu yang berlebihan itu ya nggak baik. Tetap sadar bahwa tiap orang punya kecepatannya masing-masing, punya pace-nya masing-masing. Yakin kalau suatu saat kamu pasti bisa dapat berhasil. Kita lanjut ke sudut pandang yang kedua. Kali ini dari sudut pandang kesehatan mental. Nah, seringkali kita nggak sadar kalau kebiasaan bandingin diri sama orang lain tuh sebenarnya berdampak buruk buat kesehatan mental kita. Bayangin aja, setiap kali kita melihat kesuksesan orang lain di media sosial atau dimanapun, kita terus ngerasa hidup kita kurang oke, kurang berhasil, atau kurang bahagia lah. Lama-lama hal ini bisa bikin kita jadi stres. Belum lagi kalau kita terus-menerus ngerasa kurang, ini bisa bikin kita jadi mulai kehilangan rasa percaya diri. Kita jadi ragu sama kemampuan diri sendiri dan merasa nggak cukup baik. Akibatnya bisa berujung pada depresi. Depresi ini serius loh. Nggak main-main, karena nggak cuma ngerasa sedih aja, tapi bisa bikin kita kehilangan minat sama hal-hal yang dulunya kita suka. Bahkan bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita juga. Makanya penting banget buat kita berhenti membandingkan diri sama orang lain, atau mengurangilah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Fokus aja sama perjalanan kita sendiri, nikmati prosesnya dan syukuri apa yang kita punya. Setiap orang punya jalan hidupnya yang berbeda, dan itu yang bikin hidup ini jadi unik dan menarik. Benar kan? Nah, buat kalian yang sering membandingkan diri dengan orang lain, kalian perlu belajar buat menghargai diri kalian sendiri. Nah, cara gimana bisa menghargai diri kalian sendiri? Kalian bisa lihat video gue yang ini nih. Menerima kekurangan dan kelebihan kita, dan tetap berusaha jadi versi terbaik dari kita, adalah cara terbaik untuk meningkatkan diri. Dengan begitu, kita bisa hidup dengan lebih bahagia dan tenang. Jadi, mulai saat ini atau mulai sekarang, kurang-kurangin deh kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada kebahagiaan kita sendiri. Ada satu penelitian menarik yang membahas tentang orang yang suka membandingkan diri dengan orang lain. Menurut penelitian, mereka yang sering membandingkan diri dengan orang lain cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah. Nah loh, kenapa bisa begitu? Coba kamu bayangin aja, kamu lagi scroll media sosial, terus lihat teman-teman kamu pamer liburan ke Bali, beli mobil baru, atau posting foto makanan mewah. Secara nggak sadar, kamu mulai ngebandingin hidup kamu sama mereka. Kenapa ya aku nggak bisa kayak dia? Atau kok hidup aku gini-gini aja sih? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini sering banget muncul dan lama-lama bikin kamu ngerasa nggak puas sama diri sendiri. Nah, masalahnya yang kita lihat di media sosial itu cuma highlight atau momen terbaik dari hidup orang lain. Kita nggak tahu tuh perjuangan mereka seperti yang aku sebutin di sudut pandang sebelumnya. Kita jadi membandingkan kehidupan kita atau realitas kita yang penuh naik turun sama versi perfect hidup orang lain yang mereka pilih untuk ditunjukkan. Dan itu nggak make sense. Jadi gimana caranya biar kita nggak terjebak dalam siklus perbandingan ini? Salah satu cara yang bisa kita coba yaitu segampang fokus pada diri sendiri dan kurang-kurangin deh aktivitas yang bisa memicu kita untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ini ada pembahasannya nanti di akhir. Sekali lagi gue tekenin, setiap orang punya jalur hidup yang berbeda. Kita nggak perlu fokus membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus saja pada pengembangan diri kita, belajar dari pengalaman, dan selalu bersyukur atas apa yang kita punya saat ini. Nah, sekarang kita bahas media sosial, yang dari tadi gue singgung. Intinya tetap sama, tapi di sini kita bahas sedikit lebih detail. Siapa sih yang nggak punya media sosial sekarang? Dari anak-anak sampai orang tua kayaknya punya media sosial semua. Bahkan bayi yang baru lahir pun udah ada sosial medianya, tahu kan? Di sana kita sering lihat postingan orang asing atau teman kita yang kelihatannya selalu bahagia dan sukses. Tapi ingat, yang kita lihat di media sosial itu cuma sebagian kecil dari kehidupan mereka. Coba deh, kita mikir sejenak. Seberapa banyak dari kita yang pernah lihat teman kita atau orang lain posting tentang momen-momen mereka yang kurang menyenangkan atau sedih gitu? Jarang banget kan? Yang sering kita lihat itu justru momen-momen yang bikin kita iri, seperti liburan ke tempat eksotis, makan di restoran mahal, atau nongkrong di kafe, atau pamer barang-barang mewah. Nah, yang nggak kita lihat adalah saat mereka sedang stres karena pekerjaan, bertengkar dengan pasangan, atau saat pas mereka kesepian. Ya mungkin ada sih konten-konten yang kayak gitu. Tapi di media sosial, kita cenderung membandingkan diri kita dengan versi terbaik dari hidup orang lain.
Padahal tiap orang punya masalahnya masing-masing dan tantangannya masing-masing, yang nggak selalu mereka tampilkan ke publik. Kita cuma ngelihat yang sisi indah-indahnya saja, yang akhirnya bikin kita merasa hidup kita kurang sempurna, padahal nggak seperti itu. Contohnya lagi, kamu lihat teman kamu posting lagi di pantai sambil bersantai, sambil makan semangka, sambil minum jus. Kamu ngerasa jadi hidup kamu kurang seru karena saat itu kamu lagi di rumah aja, ngerjain tugas atau kerjaan yang numpuk. Padahal bisa aja teman kamu itu sebenarnya lagi butuh pelarian dari masalah kehidupannya. Kita kan gak ada yang tahu. Dan postingannya itu adalah saat dia liburan ketika dia butuh untuk merecharge dirinya. Ada juga yang sering posting tentang pencapaian-pencapaian mereka, seperti promosi di kantor, atau berhasil menurunkan berat badan. Ya bukannya kita nggak boleh senang dengan kesuksesan orang lain, tapi kalau kita terus-menerus membandingkan pencapaian mereka dengan diri kita sendiri, kita bisa jadi kehilangan rasa syukur dan apresiasi terhadap apa yang kita sudah capai. Padahal proses kita ini udah panjang loh. Jadi penting banget buat kita untuk selalu mengingat bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu bukanlah gambaran lengkap dari kehidupan seseorang. Kita nggak perlu merasa tertekan atau iri, hanya karena melihat postingan orang lain yang kelihatannya lebih bahagia atau sukses. Lebih baik kita fokus pada diri sendiri, hargai setiap langkah kecil yang kita sudah capai, setiap langkah kecil yang sudah kita ambil, dan tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ini persepsi yang bisa kamu ubah. Media sosial itu harusnya jadi tempat kita untuk berbagi kebahagiaan, bukan ajang untuk berlomba-lomba siapa yang hidupnya paling sempurna. Jadi nggak perlu deh merasa tertekan karena satu postingan. Yuk mulai sekarang, kita bisa lebih bijak menggunakan media sosial dan jangan mudah terpengaruh dengan apa yang kita lihat di sana. Kita semua punya jalan hidupnya masing-masing yang unik dan berharga. Nah, di ujung perjalanan nih, kita harus tahu bagaimana cara kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan bisa fokus pada diri sendiri. Cara mudahnya adalah dengan pengalihan, yaitu mengalihkan tenaga yang kita pakai saat membandingkan diri untuk mengembangkan dan meningkatkan diri kita. Atau biar lebih mudah, kamu bisa coba cara-cara ini. Yang pertama, mulai dengan membatasi ruang gerak di media sosial atau kembali ke kehidupan di mana kita bisa bebas tanpa media sosial. Ya ini pasti cukup berat, tapi kamu bisa memulainya dengan menjadwalkannya. Karena ini sangat berpengaruh. Coba deh matikan notifikasi media sosial kamu untuk sementara waktu atau tentukan waktu tertentu di mana kamu bisa membuka media sosial. Dengan begitu, kamu bisa lebih fokus pada kehidupan nyata tanpa distraksi dari postingan-postingan yang bikin kamu merasa kurang. Yang kedua, memilih konten apa saja yang akan kamu konsumsi. Jenis konten yang kamu konsumsi tiap hari sangat berpengaruh agar bisa memulai menghargai diri. Coba deh follow akun-akun yang memberikan inspirasi, motivasi, atau edukasi. Contohnya Mindful Living. Unfollow atau mute akun-akun yang bikin kamu merasa iri atau nggak puas dengan diri sendiri. Isi feed kamu dengan berbagai hal-hal positif yang bermanfaat. Yang ketiga, mulai menghargai hal kecil di dirimu sendiri. Buatlah daftar atau yang semacamnya untuk mencatat pencapaian dan hal-hal positif yang sudah kamu lakukan, seperti yang aku sebutkan di awal video tadi. Dan ini juga sempat aku singgung di videoku sebelumnya. Dengan menuliskan hal-hal kecil yang kamu hargai dari diri sendiri, kamu akan lebih sadar bahwa kamu juga punya banyak hal yang bisa dibanggakan. Yang keempat, fokus pada kejadian di sini dan saat ini. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Daripada buang energi memikirkannya, kan lebih baik fokus pada saat ini. Nikmati setiap momen yang ada, hadapi tantangan yang ada di depan mata, dan syukuri setiap detik yang kita lalui. Dengan fokus pada saat ini, kita akan merasa lebih tenang dan bahagia. Dan gak ada tuh pikiran-pikiran aneh untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kelima adalah dapatkan support system. Ini pengaruhnya luar biasa kuat. Bisa dari orang tua, sahabat, atau pasangan. Support system yang baik ini akan membantu kamu merasa lebih dihargai, didukung, dan dicintai. Mereka bisa memberikan motivasi dan semangat ketika kamu merasa down. Nah, kalau kalian sudah dapat yang nomor 5 ini, biasanya yang nomor 1 sampai nomor 4 itu akan lebih mudah. Dengan adanya support system, kamu gak akan merasa sendirian dalam menghadapi tantangan hidupmu. Jadi teman-teman, membandingkan diri dengan orang lain itu sudah hal alami dan manusiawi. Tapi kita harus bijak menyikapinya. Dari sudut pandang psikologi, sosial, kesehatan mental, kita bisa belajar untuk lebih fokus pada diri sendiri dan mengelola perbandingan sosial dengan lebih sehat. Ingat, kalian adalah manusia yang berharga dan unik dengan cara kalian sendiri. Jangan biarkan kebiasaan membandingkan diri merusak kebahagiaan kalian. Teruslah berusaha, tetap semangat, dan jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri. Ingat, tidak ada kata terlambat, dan juga lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Terima kasih sudah membersamai perjalanan yang cukup panjang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video pembahasan dan perjalanan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.